فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min la tashba' wa min da'watin la yusajabu laha. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat dan juga karunia kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan hingga malam hari ini. Dan tentunya nikmat ini tidak mungkin bisa dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Maka ayul ikhwah azanillah wa yakum, ketika seseorang melakukan suatu amalan, maka tentunya kita berharap bagaimana supaya amalan tersebut diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai amalan yang kita lakukan bertahun-tahun sampai kita nanti diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini perlu kita renungkan baik-baik, ya. Tentunya semua itu tidak bisa dibangun amalan tersebut kecuali di atas amalan-amalan yang tentunya telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam masalah sholat, kemudian ibadah puasa, ibadah haji umroh, ya, dan juga bentuk amalan-amalan yang lain. Jadi tidak hanya mengandalkan ikhlas karena Allah, tapi kita sholat masih suka mengikuti apa? Tradisi. Kita melakukan ibadah masih mengikuti nenek moyang kita. Atau kita dalam melakukan suatu amalan itu masih apa? Masih mengikuti orang banyak. Ya. Nah, maka tentunya kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala, tidak ada satupun harapan yang kita berikan
ya, kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu, di dalam membaca Al-Quran, bagaimana supaya bacaan Al-Quran kita ini benar-benar diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentunya yang harus kita perhatikan adalah apa? Ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi di antara ciri bacaan Al-Quran itu diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ikhlas. Ya. Hampir semua amalan yang harus kita lakukan itu harus, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu bin niyat. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Nah, makanya Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya An-Nashru fil Qira'atil Ashr, kata beliau, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riya. Tidak ada yang menghalangi seseorang dari pahala bacaan Al-Quran kecuali riya. Ya, riya itu pamer, ya Pak. Pengen amalan kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus hati-hati. Jadi sebagus apapun bacaan seseorang, kalau misalkan tidak ikhlas, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca sesuai kaidah tajwid yang benar. Jadi ulama qiraat menegaskan bahwa membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Dan ini termasuk kewajiban yang harus kita tunaikan. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Ya, membaca Al-Qur'an dengan hukum tajwid ini merupakan apa? Kewajiban, ya, dan juga suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan beliau bahkan melanjutkan li'annahu bihil ilahu anzala. Ya, karena memang demikianlah Allah menurunkan Al-Qur'an. Begitu. Artinya bacaan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah yang berusaha, ya, sesuai apa? Kaidah, selama tidak disengaja menyelisihinya. Namun kebanyakan saudara kita kaum muslimin, mereka nggak pernah sadar, Pak. Mereka tidak pernah introspeksi diri bahwa bacaannya selama ini adalah bacaan yang keliru Al-Qur'annya. Dan ketika dibetulkan mereka tidak mau menerima. Gitu. Kenapa? Akibat kesombongannya. Ya, yang tidak mau menyadari akan kesalahan dirinya. Apalagi yang memperingatkannya adalah orang yang lebih muda daripada kita. Begitu. Itulah yang terjadi di masyarakat kita kaum muslimin. Ada orang yang dijadikan imam, ya, bacaannya masih berantakan. Saking nggak adanya lagi. Begitu. Ya, sehingga kita pun sholat bingung mau di mana, kan gitu. Ya, makanya inilah kenapa kita harus terus belajar. Ya, kemudian yang ketiga yaitu membaca dengan tumak ninah dan tadabbur. Ya, membaca Al-Qur'an itu harus tumak ninah, tenang. Ya, dengan tadabbur. Apalagi kalau sudah bulan Ramadan. Ya, banyak orang yang tergesa-gesa di dalam membaca Al-Qur'an, tidak dihayati. Ya, udah gitu tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Semakin banyak tuh kesalahan-kesalahan yang terjadi, ya. Begitu. Makanya bacaan Al-Qur'an itu bukan hanya tentang tentang suara dan juga kedudukan, ya, tetapi tentang tumak ninah, yaitu ketenangan, ya, dan juga tadabbur, yaitu penghayatan. Ya, udah cepat nggak dihayati bacanya. Ya, yang terjadi apa? Apa manfaatnya Al-Quran dibaca? Di dalam sholat
kita baca Al-Quran, lafad-lafad Al-Quran, gak ngerti apa maksud Allah tabaraka wa ta'ala. Contohnya apa? Satu saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu lafad ini saja, satu ayat ini saja di dalam Al-Quran. Banyak orang yang gak paham. Cuma tahu hanya kepadamulah, hanya apa? Kami hanya kepadamulah untuk apa? Beribadah dan juga meminta apa? Pertolongan. Tapi kenyataannya apa? Banyak kaum muslimin yang beribadah kepada selain Allah. Banyak sebagian kaum muslimin yang mereka meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, padahal ini bentuk apa? Pengibadahan seorang hamba kepada penciptanya. Banyak orang yang nggak paham. Ya. Banyak sebagian kaum muslimin yang masih percaya dengan apa? Dukun. Percaya dengan paranormal, percaya dengan jin. Ya. Seperti itu. Jimat dan lain sebagainya. Ini tidak bisa seorang hamba beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Tidak bisa. Makanya Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya, kalau kalian berbuat kesyirikan kepada Allah, menjadikan Allah itu sebagai tandingan di dalam ibadahnya, maka apa? La yahbatanna amaluka. Pasti Allah akan apa? Menghapus seluruh amalanmu. Lihat betapa mengerikannya, Pak. Ya, kita beramal bertahun-tahun, ternyata berbuat syirik kepada Allah, ini menyebabkan amalan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Nah, ini kita butuh apa? Butuh membaca Al-Qur'an itu dengan apa? Tumakninah dan juga tadabbur, penghayatan. Ya. Allah sendiri yang memerintahkan di dalam surat Al-Muzammil di ayat 4. Ya, kata Allah, ya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau menyebutkan yang dimaksud dengan tartil adalah apa? Qira'atun ma'atadabburin wa tafahhumin. Jadi yang namanya tartil menurut Al-Imam Ibnul Qayyim disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, kata beliau adalah apa? Membaca dengan tadabbur dan juga membaca dengan pemahaman. Ya. Jadi jangan cuma sekedar apa? Sekedar khatam, selesai, jangan cuma sekedar baca, ya, tapi kita tidak bisa meraih apa? Mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah apa? Tidak menyelisihi Rasam Utsmani. Ya, dan juga kaidah qiraat. Ya, Rasam Utsmani itu ya, tulisan mushaf Utsman. Ya, seperti itu. Nah, maka itu ada 3 syarat. Ya. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala beliau menyebutkan tentang syarat bacaan Al-Qur'an yang diterima adalah apa? Sihhatus sanad. Harus sanadnya sahih. Ya. Sanadnya harus sahih. Gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang membaca lafad yang gorib, yang asing, ya, yang tidak dikenal oleh ulama qiraat, maka apa? Maka kita jangan apa? Jangan mempraktekkan bacaan tersebut. Begitu. Nah, itu maksud dari apa? Sihhatus sanad, sanadnya sahih. Nah, maka tentunya dalam hal ini kita butuh apa? Butuh bimbingan dari seorang guru. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini apakah bacaannya benar atau tidak. Apakah ini bacanya sesuai dengan imam qiraat atau tidak. Begitu. Ya. Misalkan ada orang baca surat Hud, Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, jadi majreha. Nah, kan itu. Tulisannya majroha. Ya, tapi kenapa kok dibaca majreha? Begitu. Oh, ternyata ketika ditelusuri, oh ini adalah bacaan Imam Hafiz, ya, dari gurunya Imam Asim dari jalur Syatibiyah. Oh, ternyata ini sah sanadnya. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang bacanya majroha, nggak dipertanyakan. Justru itulah yang harus dipertanyakan. Kenapa Anda baca majroha? Padahal Imam Hafiz itu tidak membaca dengan majroha. Begitu. Cuman karena tulisannya seperti itu,
Akhirnya orang awam bacanya majroha. Nah, gitu. Itulah akibat apa? Tidak belajar. Ya. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah apa? Muwafaqatur rasm. Ya, rasm. Yaitu muwafaqatu ar-rasm. Ya, sesuai dengan rasm Utsmani. Ya, jadi kalau misalkan tulisannya rasm Utsman itu seperti ini, ya maka apa? Maka berarti ini sesuai dengan syarat qiraat yang sahihah. Kemudian wa muwafaqatu wujuhi al-arabiyyah. Itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Nah, maka walaupun kita sebagai orang awam itu tidak hafal sanad, ya. Nah, seperti misalkan Bapak yang hadir di sini, apa itu sanad, Ustaz? Ya, sanad itu sebenarnya seperti rantai, Pak. Kalau istilah kitanya, kalau kita punya keturunan, ya, kemudian nauzubillah umpamanya saudara kita hilang atau misalkan masih kerabat dekat kita hilang, ya, kemudian dapat dilihat rantai sanadnya itu nyampe nggak sampai ke kita gitu. Ya, kalau kita makan bahasanya bin, nah kayak gitu. Nah, itu sampai nggak gitu. Nah, maka bacaan Al-Qur'an itu dari mulai malaikat Jibril alaihi salam, ya, menyampaikan wahyunya, ya, diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Disampaikan lagi tuh ke para sahabat, ya, disampaikan lagi tuh ke tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in sampai kepada ulama, ya, terdahulu dan sampai sekarang. Nah, itu sanad namanya. Jadi bacaan Al-Qur'annya dari mulut ke mulut. Begitu. Ya, dan mustahil orang-orang yang memiliki sanad dia berdusta. Mustahil, kecuali orang yang tidak amanah, kecuali orang yang mencari keuntungan dunia. Ya, kan ada tuh orang yang belajar sanad bayar, Pak. Ya, saya kalau belajar sanad itu bayar. Ya, sekian ratus ribu, sekian juta, seperti itu. Ya, nggak gratis, Pak. Kenapa? Karena kita menghargai guru kita, bagaimana dia mengambil bacaan dengan mengadakan rihlah perjalanan, begitu. Makanya sangat tidak pantas kalau misalkan seorang alim itu dituntut untuk ikhlas dalam mengajar, tidak, ya, karena mereka nggak tahu bagaimana proses pendidikan seorang guru itu meraih ilmu kemudian disampaikan, begitu. Betul, kita dituntut untuk ikhlas, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana, ya, pendidikannya mereka itu di dalam meraih ilmu, mengadakan perjalanan yang sangat luar biasa. Apalagi para ulama terdahulu, ya, sangat tidak bisa dibandingkan dengan ulama zaman sekarang yang sudah serba enak, begitu. Nah, makanya untuk orang awam ini cukup membaca menurut riwayat yang diajarkan oleh guru yang bersanad. Ya, seperti misalkan bacaannya kita hafaz, ya, dari gurunya Imam Asim. Nah, maka yaudah kita baca dengan riwayat tersebut. Kalau misalkan tidak sesuai dengan rasm dan riwayat, maka ulama mengatakan qiraatu syaddah la tuqbal. Ya, jadi bacaan itu bacaan syadzah dan tidak bisa diterima. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bacanya riwayat hafaz, ya, maka maka baca sudah riwayat hafaz. Jangan tiba-tiba kita misalkan baca surat Al-Fatihah umpamanya, ya, Maliki Yaumiddin, maknya panjang. Ya, tiba-tiba ada imam yang imam yang dia belum pernah belajar ilmu qiraat, bacanya Maliki Yaumiddin, dipendekkan. Gitu. Nah, ini tidak tepat, ya. Begitu. Nah, maka la tuqbal, tidak diterima. Apalagi ini rukun salat Al-Fatihah. Begitu. Ya, kecuali kalau dia sudah belajar, begitu, ya. Nah, itu poin yang keempat. Kemudian yang kelima, membaca dengan adab dan khusyuk, ya. Kemudian yang keenam, membaca dengan suara yang baik, ya, yaitu dengan tahsin, tanpa berlebih-lebihan. Karena kenapa? Karena sebagian ulama qiraat, ya, beliau mengatakan at-taghanni bil Quran bila takallufin. Ya, jadi membaguskan suara itu tanpa dibuat-buat. Ya, ada orang yang suaranya kan lenggak-lenggok, ya, bukan aslinya gitu. Apalagi sampai memaksakan diri untuk menyamakan suara dengan kori-kori yang ada. Ada tuh yang kayak gitu, Pak.
Jadi kayak kita ngedenger itu gak enak aja. Pernah gak sih Bapak kalau misalkan diimami sama seorang imam yang dia memaksakan nada umpamanya dengan Musyari Rosyid. Padahal dia memaksakan diri gitu. Nah ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh apa? Memaksakan. Alami saja, alami. Ya, bahkan kalau saya sendiri Pak, saya lebih senang diimami sama imam yang bacaan Al-Qur'annya itu sesuai dengan kaidah, ketimbang apa dengan nada. Makanya saya kalau di pesantren, ya kalau misalkan traweh, itu saya bilang ke murid-murid saya seperti itu. Ya, kalian baca kalau ada saya jangan berlebihan nadanya. Makanya mereka nggak mau tuh kalau misalkan ada saya jadi imam. Ya, karena takut apa? Takut dibetulin. Begitu. Ya, itu lebih apa? Lebih indah seperti itu. Nah, kemudian juga apa? Kalau kita ingin bacaan itu benar, ya, maka kita harus mengambil Al-Qur'an dari guru yang ahli ya, bukan dengan seorang guru yang baru lulus pesantren, kemudian apa namanya? Bagus bacaannya, tapi kaidah tajwidnya nggak benar. Contoh aja, ya masalah sepele misalkan, panjang waladdallin itu 6 harokat. Dia bacanya dengan apa? Lebih dari 6 harokat. Ini sudah keluar jalur, Pak. Begitu. Ya, banyak kan orang yang baca waladdallin itu panjangnya apa? Panjang banget. Nah, ini nggak sesuai. Begitu. Jangan dianggap bahwa imam tersebut masya Allah. Ya, seperti itu. Tidak. Ya. Jadi seseorang itu ya kalau mau dikatakan dia itu adalah orang yang ahli, ya, yaitu seorang guru yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Makanya Nabi SAW nggak senang tuh ketika ada orang yang apa namanya bertanya kepada istrinya Rasul, ya, tentang bagaimana amalannya Nabi. Ya, itu tentang misalkan puasa, ya, kemudian masalah nikah, ya, satu lagi tentang masalah apa tuh? Ya, ketika ditanya, oh ternyata Nabi SAW kalau puasa beliau buka. Orang ini dia nggak berbuka, ya. Kemudian Rasulullah menikah, dia tidak menikah. Yang satunya lagi apa? Beribadah, sholat malam, dia nggak tidur. Apa kata Nabi SAW? Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Jadi orang yang tidak sesuai dengan apa namanya, orang yang benci terhadap sunnahku, maka apa? Maka dia bukan termasuk golonganku. Ini akibat apa? Sok bener. Siga manehna nu paling bener tuh yang kayak gini, Pak. Ya, bukan orang yang menegakkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita yang jenggotan, kita yang cingkrangan, malah disangka apa? Orang yang paling benar dalam beragama. Begitu. Padahal ini adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akibat apa? Termakan oleh seorang dai yang sudah banyak umatnya, akhirnya apa? Memunculkan fitnah. Gitu. Ya, itulah kenapa pentingnya kita belajar. Ya, seperti itu. Itu masya Allah kayak apa namanya Sule juga ya. Saya lihat videonya Sule aja sampai apa? Sampai bersama Ustadz Khalid Basalama. Ya mudah-mudahan apa namanya? Ya beliau diberikan apa? Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum mengenal sunnah agar apa? Agar mereka tidak hanya mengenal Islam tapi dia juga mengenal sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik Bapak-Bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas tentang apa namanya? Ikhfa ya. Ikhfa syafawi. Nah, sebenarnya pembahasan sebelum ikhfa syafawi itu ada pembahasan iklab yang apa namanya? Yang dipraktekkan di dalam surat At-Taubah ya, itu surat Al-Anfal masuk ke dalam surat At-Taubah, Pak. Begitu.
Ya, boleh dilihat Al-Qur'annya, Pak. Enggak ada di situ. Baik. Nah, jadi kalau misalkan kita baca surat Al-Anfal akhir ya, akhir Pak. Akhir surat Al-Anfal. Ada? Akhir surat Al-Anfal. Berarti langsung aja lah buka ke surat At-Taubah. Ini kan sebelumnya pasti ada surat Al-Anfal. Daftar isinya Pak, ada nggak? Kalau langsung ke tengah-tengah itu susah Pak. Makanya kenapa penulis Al-Quran, ya di Al-Quran itu ada daftar isi Pak. Ya. Jadi tolong dibiasakan ke daftar isi dulu. Carinya. Apalagi pakai Indonesia. Ya, kalau Qurannya pakai Indonesia, daftar isinya itu lebih mudah. Ada? Surat keberapa atau Pak? Ya, 9. Nah, sebelumnya kan ada surat Al-Anfal, Pak. Silakan dibuka Al-Anfalnya, akhir ayat. Ya, Al-Anfal, akhir ayat. Innallaha bikulli syai'in alim. Ada? Akhir ayatnya ada? Innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Al-Quran banyak, Pak. Diambil dulu aja. Nah, ini Quran-Quran Indonesia nih Pak, ini diganti Pak. Kayak Pak Edi nih. Pakai Quran yang ini Pak. Quran yang Madinah. Nah, itu. Yang 15 baris, itu berapa baris tuh? Ke bawahnya. 15 ya? Nah, kalau yang itu, yang tadi agak hitam-hitam itu lebih dari 15 baris. Agak lihatnya juga ini, terlalu berdempetan. Taib. Di situ ada kalimat innallaha bikulli syai'in alim. Nah, kalau misalkan kita baca ya di akhir surat Al-Anfal masuk ke dalam surat At-Taubah, itu pasti kita berhenti di situ Pak ya. Betul ya? Pasti kita berhenti di situ. Taib. Itu boleh. Kalau misalkan kita mau menyambung wasol ya, nyambung dari akhir kalimat tadi innallaha bikulli syai'in alim, lanjut ke surat At-Taubah. Awal ayatnya apa? Bara'atum minallahi wa rasulih misalkan, sampai situ. Nah, maka kalau mau dilanjut ya, itu ada yang dengan cara berhenti seperti tadi ya. Ada yang dengan cara diwasol. Apa itu diwasol? Disambung. Berarti alim itu harokat mimnya apa Pak? Tanwin apa? Dommah ya. Kemudian lanjut ke surat At-Taubah, ketemu sama huruf apa itu? Huruf ba. Ya. Berarti terjadi hukum apa itu namanya? Iklab. Ya.
terjadi hukum iklab. Berarti kalau mau disambung gimana bacanya? Coba dari innallaha, siapa yang mau baca? Silakan Pak Edi. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Ya, wa rasulih kan tadi wa rusulih ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan mau disambung, maka bacanya kayak gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Lanjut ke surat At-Taubah, Pak. Nah, gitu ya. Lanjut ke surat At-Taubah maka diiklabkan. Tapi hati-hati, jangan sampai di kalimat alimnya panjang kayak mau diberhentikan di situ. Mau jadi mad arid li sukun. Nah, itu jangan, nggak berlaku. Karena mad arid li sukun itu berlaku ketika wakofnya itu tiba-tiba. Gitu loh. Sukunnya itu karena diwakofkan. Alim itu kan asalnya mun itu tanwin. Ya tidak? Kalau kita mau berhenti di situ, maka otomatis alimnya jadi panjang. Innallaha bikulli syai'in alim. Tuh, panjang. Karena mimnya jadi sukun. Tapi kalau kita mau melanjutkan ke surat At-Taubah, jangan dipanjangkan. Nah, ini yang suka terjadi nih. Ya. Jadi jangan kayak gini. Innallaha bikulli syai'in alimum. Nah, cukup 2 harokat aja. Ya, terjadi hukum mad tabi'i. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'ah. Nah, seperti itu. Bisa, Pak? Baik, silakan tahu dulu. Nah, seperti itu ya. Itu dengan cara apa? Dengan cara di wasol. Ya. Ada cara yang kedua dengan disaktah, berhenti tanpa mengambil nafas. Ya, kalau tadi yang pertama berhenti murni, ya ada jeda. Kalau ini jedanya sedikit. Contoh, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. Nah, itu saktah. Ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Beda dengan berhenti, Pak ya. Kalau berhenti boleh ngambil nafas. Kalau kita wakof di akhir ayat ya surat Al-Anfal begitu. Jadi ada jeda. Tapi jedanya jangan terlalu lama ya, ngopi heula misalkan, gorengan disepkeun heula, tekenging gitu mah. Ya, itu bukan wakof namanya itu ya. Bukan wakof kalau kayak gitu. Baik, silakan dengan sakta. Berhenti sejenak, jangan ngambil nafas. Ya, silakan. Nah, itu ya, itu 3 cara tentang bacaan Al-Anfal ke surat At-Taubah. Sebenarnya ada 15 cara, Pak. Ya, sebenarnya ada 15 cara. Ya, ada yang baca dengan tadi mad arid li sukun, itu kan boleh, ini nanti akan ada pembahasannya ya di metode Syafi'i ini. Itu ada mad arid li sukun itu panjangnya boleh 2, ya, kemudian boleh 4, ya, dan juga boleh 6, begitu. Nah, maka nanti
Ada yang caranya seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim. 2 harokat. Baro'ah. Ada yang 4. Innallaha bikulli syai'in alim. Baro'ah. Innallaha bikulli syai'in alim. Yang 6. Baro'ah. Nah gitu. Ya, ada yang dengan raum. Ya, dengan raum. Kalau raum itu dia membaca sebagian harokat. Kalau alimu mu ya itu berarti apa? Terlalu apa? Terlalu jelas domahnya. Tapi kalau qasar kalau raum itu hanya sebagian harokat. Contoh, innallaha bikulli syai'in alim. Baro'ah alimu. Tapi qasar 2 harokat. Alimu. Baro'ah alimu. Baro'ah bukan alimu. Alimu. Baro'ah. Nah, itu bukan raum namanya. Ya, begitu. Ada yang dengan apa? Dengan ismam. Kalau ismam hanya isyarat bibir doang dimonyongkan, tapi panjangnya boleh 2, 4 atau 6. Nah, ini supaya Bapak tuh kenal ternyata bacaan Al-Quran ini betapa luas. Gitu Pak ya. Saya memberitahukan ini bukan untuk memusingkan Bapak, bukan. Cukup yang dengan 3 cara tadi aja. Ya. Cuman yang 15 cara ini juga bisa. Begitu. Ya, ada yang dengan isyarat bibir doang. Innallaha bikulli syai'in alim. Baro'ah. Tuh, isyarat bibir. Itu 2 harokat. Ada yang 4 harokat. Innallaha bikulli syai'in alim. Baro'ah. Ada yang dengan 6. Innallaha bikulli syai'in alim. Baro'ah. Itu namanya ismam. Hanya isyarat bibir dimonyongkan. Sama tuh kayak di surat Yusuf, Pak. Ya, yang la ta'manna. Itu kan di Al-Qur'an tulisannya la ta'manna. Tapi dibacanya apa? La ta'manna. Ya. Ada yang bacanya la ta'manna, la ta'manuna gitu. Ya, dengan raum tadi. Nah, gitu, Pak. Ya, itu ada bacaan-bacaan yang yang tidak sesuai dengan tulisan, itu berarti bacaannya harus sesuai dengan ilmu riwayat gitu. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan ikhfa. Ya, di ikhfa kita harus kenali bahwa ini pembahasan terakhir di dalam di dalam nun sukun ya, dan juga tanwin, begitu. Nah, maka di sini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, ini ada 15, Pak. Ya, hurufnya ada 15. Kalau tidak percaya silahkan hitung. Ya. Jadi kalau misalkan bingung untuk menghafal ikhfa hakiki, Pak, gampang. Jadi nggak usah dihafalin 15 huruf ini. Bapak hafal huruf hijaiyah, hafal. Perlu dites nggak nih? Dari alif sampai ya umpamanya. Ya, alif bata sa jim ha ho gitu kan. Nah, itu kalau misalkan 4 pembahasan nun sukun atau tanwin kayak idhar halki, idgham biguna, bila guna, dan juga iklab, maka apa? Udah tinggal sisanya berarti ke ikhfa hakiki. Itu. Makanya harus hafal nih. Kan kalau yang itu mah sedikit. Idhar halki berapa hurufnya? Tuh ya. Sana hafal. Idhar halki berapa hurufnya? 6. Apa saja? Ain ha, hamzah ha, ain ha, ghain kha. 6. Ya, seperti itu. Ini harus hafal, Pak. Kenapa harus hafal? Karena kita baca Al-Qur'an ya harus sesuai dengan ilmu dong. Ya. Sesuai dengan ilmu. Jadi kita cara belajarnya, pembahasan
Sudah dijelaskan, praktekkan, hafalkan, praktekkan, hafalkan. Hafalkan, praktekkan, hafalkan, praktekkan. Seperti itu. Ya. Jadi jangan pas nanti mau ujian baru ngafalin. Nah, enggak. Itu ya. Jadi kita belajarnya bukan seperti anak SD, SMP, SMA, kuliahan yang belajarnya hanya pas ketika datang ujian. Gitu kan? Nah, kalau kita tidak, karena kita butuh urgent ya, setiap hari baca Al-Qur'an, maka mau tidak mau ini harus apa? Hafal, melekat ya, begitu. Kemudian yang kedua apa? Idgham biguna. Idgham biguna ada berapa? 4. Ya, nun, mim, waw. Kemudian bila gunahnya lam, ro. Kemudian iklamnya cuma satu tuh. Apa itu? Ba. Udah clear. Sisanya berarti masuk ke ikhfa hakiki. Tinggal kita lihat nanti bagaimana cara bacaannya. Begitu. Nah, maka di sini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, kalau disingkat bait syairnya sifdatsana kam jada syakhsun qad samadum thayyiban zid fi tuqan du' zaliman. Itu kalau pakai bait syair ya, yang ada di dalam kitab Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Nah, maka di sini hurufnya ta sa jim dal za ya, zai sin shin sod dod to zo fa qaf kaf. Nah, itu kan kalau ngapalin kayak gini ribet, Pak. Ya tidak? Nah, cara membacanya disamarkan dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Nah, disamarkan itu kayak gimana? Ya. Nah, kalau tempo gunah insya Allah sudah paham. Cuman pas ketika praktek kadang suka buru-buru nih kalau ikhfa. Ya. Seperti itu. Contoh kayak gimana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril min syarrilnya kunaon teu ditahan ikhfana. Pernah kita jadi apa namanya? Praktek seperti itu? Ya. Ikhfanya nggak ditahan. Dengan tempo gunah yang dipanjangkannya nggak ada. Harusnya gimana? Harusnya santai aja. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tuh ditahan. Bukan min syarri ma khalaq. Apalagi kalau sudah tarawih. Kenapa selalu tarawih itu dijadikan korban bacaan tercepat? Kenapa? Dan kenapa kalau misalkan imam yang bacaannya cepat itu kok suka disenangi? Itulah syaitan, Pak. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, orang yang tergesa-gesa itu termasuk dari apa? Sifatnya syaitan. Ya, barang gusuh nih. Itu. Nah, itu hati-hati. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ada yang ketinggalan lah, ada yang ini. Ya kan? Makanya kalau konsepnya Nabi SAW itu apa? Tidak menunda-nunda. Itu. Jadi kalau misalkan kita mau safar, berarti kita prepare. Apa yang harus disiapkan? Kan gitu, Pak. Kalau jadi seorang laki-laki mah gitu ya. Selalu mempersiapkan. Kayak misalkan umpamanya kalau saya ya, kalau misalkan ada rak di rumah nggak ada yang sakit, tapi selalu saya sediakan di situ minimal obat herbal, obat kimia, kayak P3K, ya kan? Di rumah itu harus wajib ada penanganan pertama sebelum terjadi sesuatu. Nah, ini pengalaman nih buat antum nanti kalau udah berumah tangga yang masih bujangan, ya seperti itu. Itu harus disiapkan. Itu. Nah, berarti apa? Berarti kita juga kalau membaca gunnah yang dipanjangkan dalam ikhfa itu jangan cepet-cepet. Harus apa? Harus diperhatikan. Min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan buru-buru. Baik. Jadi ikhfa itu ya dibaca dengan apa? Samar dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Nah, maka di situ ada catatan, Pak. Ya, ada catatan. Catatan yang pertama, 2 baris di atas berarti dari kalimat soffa sampai min qablina. Ya.
itu adalah contoh ikhfa yang tafkhim. Apa itu tafkhim? Yang nggak tahu, yang belum tahu, catat Pak, tebal. Ya, di bukunya dikasih catatan di atas tuh, tebal. Ya, di catatan 2 baris di atas, ya, contoh ikhfa yang tafkhim. Kalau ditanya kenapa? Karena bertemu dengan huruf isti'la. Nah, apa saja tuh? Huruf yang memiliki sifat isti'la, apa saja? Ini kita sudah belajar fasahatul lisan. Ayo, murojaah Pak. Mengulang nih. Hah? Apa isti'la hurufnya? Hah? Apa saja? Yang kencang. Kho, do, so, do, apa? To, zo. Sudah 5? Ghain. Ya, khusso, dogtin, kid. Ada di halaman 25. Di buku Syafi'i hitam. Ya, ada di halaman 25. Baik, saya sarankan kembali. Huruf isti'la. Nanti kasih catatan sama Bapak di pinggirnya halaman 25. Itu Pak. Ya. Karena kan kita ini sering makan nasi ya. Nah, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, nasi itu apa? Poho Pak. Jadi lamun seueur makan nasi ya, itu banyak lupa kita. Buktikan saja sendiri. Ya, kalau kebanyakan makan kebanyakan nasinya ketimbang lauknya, itu lebih banyak lupanya kita. Komo lamun anak teh kamarkaan ya. Ya, seperti itu. Nah, itu jadi huruf istilah. Nah, di ada berapa itu? 7 ya? Ada 7. Nah, ada 2 yang tidak masuk ke dalam hukum ikhfa hakiki, yaitu huruf kho dan huruf ghain. Nah, berarti cuma ada 5. Ya, cuma ada 5. Nah, maka bagaimana cara baca ikhfa hakiki yang tebal? Kita dulu Pak, termasuk saya, kalau baca ikhfa hakiki itu sama semua samarnya, dengungnya itu sama. Sofang, sofa, tuh dengungnya ikhfa. Padahal dia harus tebal. Bagaimana cara nebalinnya? Naik dia, lidah bagian belakangnya naik Pak. Ya, sofang terangkat, sofang, sofa, itu. Ketika dengungnya, karena kan kita ini lagi membahas tentang ikhfa, berarti dengungnya, ya. Nah, di situ tanwinnya ketemu sama huruf sod, ya. Nah, pernyataan ini bukan hanya sekedar tulisan catatan saja. Ini ada pendahulunya, ya. Di antaranya adalah perkataan Syekh Sulaiman, Syekh Sulaiman Murad ya rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Salsabilus Syafi itu mengatakan bahwa apa? Ketika ada hukum ikhfa yang tebal ya, ketemu dengan huruf isti'la maka ditebalkanlah. Seperti itu. Maka seperti tadi, sofa, bukan sofang, sofa. Nah, ini tidak semua orang yang sudah pernah belajar ilmu tajwid dia bisa mempraktekkan ini, tidak semua begitu ya. Makanya tadi kenapa dikatakan kita harus belajar dengan orang yang ahli ya. Guru yang hebat bukan seorang guru yang menampilkan kehebatan di hadapan muridnya, tapi guru yang hebat adalah seorang guru yang bisa menjadikan muridnya itu jauh lebih hebat daripada gurunya, begitu. Maka kita juga seorang tua harus bisa ya menjadikan anak-anak kita ini jauh lebih baik daripada kita. Semangat Pak ya, karena kita punya tujuan ya di di masa mendatang ketika mereka sudah ketika mereka sudah tumbuh, kita sudah tua renta,
kemudian kita sudah meninggal dunia, maka mereka lah harapan kita. Ya, mereka lah yang akan eh, memberikan doa ya di masa hidupnya aja kita didoakan, apalagi di masanya ketika kita sudah meninggal dunia. Jangan sampai di masa hidupnya kita tidak didoakan oleh anak-anak kita, nanti ketika di akhirat, di alam kubur, mereka lupa dengan kita. Hati-hati ya. Makanya kebahagiaan itu bukan ketika mereka sukses dunianya, tapi mereka mengerti ilmu agama. Bagaimana tugas seorang anak kepada orang tua. Baik, kita praktekkan. Soffa, soffa. Naikkan Pak pangkal lidahnya. Soffa, tuh soffa. Ya, soffa, soffa. Silakan. Mawdud. Jadi kalau baca mangdud jangan kayak manggil tukang bakso, mang, nah, kan? Mangnya tipis, ya. Tapi kalau baca kalimat ini harus tebal, mawdud. Jadi jangan mangdud. Tuh, apalagi dotnya jadi dal, mangdud, pakai dal. Tapi mawdud, tuh, doanya tebal Pak. Ketika pantulan baru tipisin lagi. Mawbud. Tuh, bukan mawbudu. Jadi tebal tuh, ya. Silahkan diulang. Baik. Wa ifatan yanzurun fiha kutubun qayyimah min qablina. Baik. Ya, seperti itu ya. Jadi bukan min qablina, ya, tapi min qablina begitu. Baik, nanti untuk catatan yang kedua dan ketiga ya kita bahas lagi di pertemuan mendatang insyaallah. Untuk tanggal berapa ya? Tanggal 22 ke atas berarti Pak. Sampai akhir bulan ya, di pekan ketiga ya, sama di pekan keempat sampai pekan ke terakhir ya, ini tanggal 23 ya sampai 30. Misalnya dari tanggal 21 sampai 27 ini ada daurah ya, ada daurah di Jakarta dengan masyayikh ya, ulama Yordan, muridnya Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian pulang lanjut dengan kegiatan pesantren kilat ya sampai tanggal 1. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau misalkan bisa ya nanti saya sempatkan ke sini, kalau tidak ya kita liburkan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, adapun tanggal 21 sampai 27 itu tidak memungkinkan ya karena saya di Jakarta. Begitu. Tapi mungkin itu pengumuman dari saya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.